Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di ujung tuh kelihatan tuh masih ngerumpi aku megang-megang HP tuh. Hah? Bu, ini kayaknya lagi nobar nih Pak. Lagi nobar, masalahnya ibu-ibu jam segini biasanya nonton RCTI ya, nonton Ikatan Cinta, Umi Nabil kok. Kalau status Aldebaran padahal laki ini kurang kasep sepir. Allahu Akbar. Bu, kalau jawab ada yang salam itu jawabnya harus kompak. Meskipun hukumnya tidak wajib ketika ada seseorang menyampaikan salam kepada orang banyak, tetapi insya Allah dapat paham. Gampang, cuma waalaikumsalam. Coba kalau misalkan nonton sesuatu, menonton sinetron ataupun drama Korea, lihat yang baik-baiknya. Jangan cuma ngelihat kegantengan para pemeran utamanya, jangan. Dan di sinetron Ikatan Cinta juga ada tuh yang bagus yang harus ditiru. Salah satunya adalah si Andin itu adalah istri yang soleha. Nurut, ini laki ini nurut. Orang lawan bisa, arti apa kaken? Arti A, arti B nurut. Orang pernah komplain. Ya. Enggak, kalau saya bukan nonton, Ustaz, bukan. Cuma insya Allah ya, kalau ketinggalan itu kayak rugi gitu. Lalu yang bisa diambil hikmah daripada sinetron Ikatan Cinta, ini halal bihalal apa? Ini salah satu lagi adalah ini yang bisa kita tiru daripada sinetron Ikatan Cinta itu ada namanya si Papa Surya, bukan Pak Dodi, bukan. Papa Surya, bapaknya si Andin, mertuanya Aldebaran, kakeknya si Rena. Kenapa saya bilang Papa Surya ini bisa ditiru? Ketika dia mengucapkan salam selalu lengkap salamnya. Ketika dia menjawab salam, jawab salamnya juga selalu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga kayak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang namanya Papa Surya itu sedang mengamalkan surat An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Masya Allah. Papa Surya. Insya Allah pada di kepada baik kayak mengkonon. Anlah ngomong itu. Laku. Masya Allah, jadi bang toyib maning baik pada di lebaran turun balik. Allahu Akbar. Jadi, Pak, menurut Ali bin Abi Thalib, ketika ingin mengetahui karakter seseorang, baik ataupun buruknya itu, bisa dilihat bagaimana tanggapan dia ketika dia memperoleh suatu penghormatan ataupun salam. Jadi kalau orang yang karakternya baik itu, kalau diberi sebuah penghormatan, maka dia akan lebih menghormati orang yang memberi penghormatan tersebut. Tetapi apabila dia diberikan sebuah penghormatan, dia malah sombong, dia malah merasa dirinya paling baik, maka itu adalah orang yang memiliki karakter yang buruk. Insya Allah kalau di warga RT 05 ini PRW orangnya yang tadi kata PRW itu bilang akur, aman, nyaman, kebersamaan juga terjaga, terbukti dengan adanya acara halal bihalal pada malam hari ini. Bu, saya ini tugasnya cuma kultum, perasaan udah nyampe 7 menit nih. Wisan baik. Udahan aja ya. Sama mukadimah juga udah habis kayaknya. Bu, lanjut kan nih? Lanjut.
Kalau gitu bisa jawab salamnya yang kompak. Bisa? Bisa ya Bu? Astagfirullahaladzim, ibu-ibu cek kerudung metipis bahani kon jawab petakonan kita beganti. Bu, siap jawab salam? Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ikhwatan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kesepuhan, para hujaz, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik dan para remaja yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata dan ungkap rasa yang paling pantas kita utamakan, yakni marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak sekali nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa kesehatan dan waktu luang ataupun kesempatan yang sampai saat ini masih sedang kita rasakan. Masih banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang diberikan kepada kita, dan apabila kita akan menghitungnya maka akan mampu untuk kita menghitungnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah atas berkat kerjasama Ampura, tadi ketua panitia nggak disebut, berkat kerjasama antara ketua panitia dan jajarannya beserta bapak-bapak soleh dan ibu-ibu solehah di RT 05, maka alhamdulillah acara bihalal di RT 05 RW 06 Permata Safira Regensi Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, kode pos 42162, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Masya Allah, bisa terjadi karena adanya kebersamaan sesuai dengan momen yang ada di atas ini. Di belakang saya di atas, halal dengan halal bihalal, mari kita jadikan momentum halal bihalal sebagai sarana untuk saling memaafkan, memperkokoh hubungan silaturahim dan kebersamaan. Masya Allah, ini yang bikin tema udah luar biasa, ilmunya wis duhur eleh gitu. Pantes sih sing cocok ning kene ku dewe iki. Sapu Pak Ketua sing gawe temane Paleman. Emang iya bener Paleman cocok jadi RT seumur urip tuh. Halal bihalal ini tugas terberatnya Paleman. Yang namanya halal bihalal itu harus kudu ngakurin tetangga apa? Yang namanya RT itu harus bikin akur tetangganya. Judulnya itu rukun tetangga. Gaji cilik 1 sekteu sebulan dibari 3 bulan sepisan. Bapak-bapak waktu sing begadang di garpu bener tuku kopi perang katulis. Si hasna anak pengen jajan urut ke bagian ya Allah. Kerunya RT kan ya. Astagfirullahaladzim.
Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih betah ya? Masih lanjut? Ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas, apapun yang kita laksanakan pada malam hari ini akan menjadi tambahan amal kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Kalau Allah sudah memberkahi, insya Allah tahun depan kita akan berangkat ke Mekah. Kita akan tawaf di Ka'bah, kita akan wukuf di Arafah, kita akan sa'i di Safa dan Marwah, kita akan nginep di Mina dan Muzdalifah, kita akan bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang-pulang dari Mekah insya Allah rezekinya ditambah. Syukur-syukur kalau kebeli sawah, syukur-syukur kalau kebeli tanah, syukur-syukur kalau kebeli mobil mewah, syukur-syukur kalau kita bisa istrinya setuju bu, setuju gak kalau bapak-bapak istrinya nambah? Nah nanti dibahas, nanti pembahasannya, tenang aja. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini asalnya dari bahasa Arab. Halalun bihalalin, yang artinya kalau kita sering baca di Google tuh, halal itu lawan kata dari haram. Artinya segala sesuatu yang diperbolehkan. Jadi maksudnya ketika kita sebelum saat ini, waktu bulan puasa ataupun sebelumnya kita masih punya dosa sama keluarga kita, sama tetangga kita, sama teman kita, ya mudah-mudahan di malam ini dosanya akan dimaafkan semua sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Asalnya dari bahasa Arab, akan tetapi orang Arab pun nggak ada budaya halal bihalal. Yang mengadakan siapa yang pertama kali? Adanya cuma di Indonesia, di negara lain pun nggak ada, termasuk negara Arab. Yang mengadakannya itu adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Saat itu Insinyur Soekarno sedang pusing, galau, gelisah karena warga masyarakat Indonesia saat itu sedang hancur silaturahminya akibat diadu domba oleh penjajah. Pusing Soekarno bagaimana cara mempersatukan kembali penduduknya, warga masyarakatnya. Datanglah Insinyur Soekarno kepada tokoh agama pada waktu itu. Lalu tokoh agama menyarankan agar Presiden Soekarno mengadakan halal bihalal atau pertemuan akbar. Alhamdulillah akibat pertemuan tersebut, hikmah daripada pertemuan akbar tersebut, warga masyarakatnya sedikit demi sedikit menjadi akur nyaman. Alhamdulillah. Oleh karenanya sama, Pak RT dan jajarannya, ketua panitia dan jajarannya tujuannya pun sama, yaitu untuk untuk saling memaafkan, memperkokoh hubungan silaturahim dan kebersamaan. Saya teringat sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, pada tanggal 1 Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ketika Rasul selesai melaksanakan Idul Fitri dan hendak naik ke atas mimbar untuk khutbah Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lantas para sahabat bingung, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali, padahal para sahabat tidak melihat ada yang berdoa pada saat itu. Lalu saking penasarannya langsung para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali, padahal kami tidak melihat ada yang berdoa pada saat itu. Kok bisa ya Rasul? Begitu kata para sahabat. Lalu Rasul pun menjawab, wahai para sahabatku, apakah engkau tidak melihat tadi datang malaikat Jibril menghampiriku? Tidak ya Rasul, kata para sahabat.
Lalu Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tadi turun malaikat Jibril alaihi salam datang menghampiri dirinya. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau mengamini doaku?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Silakan ya Jibril." Ketika itu pula malaikat Jibril alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa yang dipanjatkan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja yang dipanjatkan malaikat Jibril? Yang pertama adalah, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya." Oi, baca ramokakan ki. Adik-adik iki anak itu maningnya kelihatan kuripun. Kata malaikat Jibril sekali lagi, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya." Insya Allah di sini judulnya juga kalau di grup WA bapak-bapak soleh. Insya Allah ada juga grup ibu-ibu apa nggak tahu, mar'ah solehah atau apa itu. Jadi itu merupakan doa dan insya Allah doa tersebut dijabah. Bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya juga solehah. Kalau bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya solehah, otomatis bisa mendidik anak ke arah yang baik. Masya Allah. Hati-hati Pak Bu. Saat ini saatnya zamannya zaman modern. Semua ada tinggal di handphone. Baik buruknya anak bisa bisa gimana caranya bisa mengendalikan handphone. Kalau misalkan anak dia tidak didampingi dalam menggunakan handphone, maka mohon maaf kalau misalkan punya anak yang durhaka kepada orang tuanya itu jangan sampai kaget. Jangan sampai kaget. Ini ibunya capek habis ngepel nyuci piring, apalagi yang kerja capek habis kerja. Daripada anak yang nangis katanya, mendingan nurutin anaknya main HP. Anaknya main HP. Akan tetapi tidak dibimbing dalam artian coba waktunya kalau misalkan udah adzan diajarin sholat, dipantau mulai daripada wudunya, takut wudunya nggak bener, sholatnya takut sholatnya nggak bener, ngajinya takut ngajinya bacaannya juga belum bener. Siap membawa anak kita untuk menjadi ahlul Quran, Bu, Pak? Siap ya? Yang namanya tugas orang tua itu harus menghindarkan keluarga atau anak-anaknya itu dari siksaan api neraka. Jadi kalau misalkan kita cuek, masa bodoh amat dengan anak kita, maka jangan salah ketika kita masuk surga kalau anaknya protes karena gak dididik, jangan kaget. Udah ada ceritanya yang seperti itu. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah semuanya anak, tetapi belum tentu semua kita adalah orang tua. Mohon maaf sekali lagi, kita ini adalah anak, tetapi belum tentu kita ini adalah orang tua. Jadi perlu diingatkan kepada kita, khususnya pribadi saya sendiri, walaupun kita sesibuk apapun, walaupun kita sesukses apapun di dunia ini, kita tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan itu akan datang apabila ada restu dari orang tua. Ini sibuk pulang malam, berangkatnya juga subuh. Jadi berangkat langit masih gelap, pulang juga langitnya udah gelap. Alasannya capek sehingga tidak memperdulikan orang tua, cuek sama orang tua, nggak mau silaturahmi ke orang tua. Sampai-sampai ketika dia lelah bahwa dirinya merasa hidup di dunia ini tidak tidak maju, usahanya tidak maju,
Datangnya bukan ke orang tua minta doa, tapi datangnya ke dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Datang, ceritanya ada yang datang ke dukun, Mbah Dukun, tolong jampe-jampein aku biar usaha saya ini lancar maju. Ditanya sama Mbah Dukun, kamu lahirnya hari apa? Hari Rebo katanya. Berarti kamu nggak cocok di air. Lah krunya Pak RT, lamun cocok di air dagang banyak. Astagfirullah, iku dukun ora jelas. Lah barang orang dagang banyu bakal dagang apa banyak? Di dagang sini sore murah payu. Ya. Siapa yang mau? Yang ada nanti BRT yang ngamuk kalau dijual sampai yang itunya, Bang. Kamu paham ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadiroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita durhaka kepada orang tua, karena bukan kesuksesan yang akan kita dapatkan, melainkan kehancuran dan kebinasaan itu sudah berada di depan mata kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar. Ketika kita masih kecil, orang tua kita, ayah kita kerja keras begitu sangat luar biasanya, peras keringat banting tulang kepala di kaki di kepala. Akan demi apa? Karena demi menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya. Akan tetapi ketika anaknya sekarang sudah beranjak dewasa, apalagi sudah sukses, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari memiliki anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada ayah saja tidak boleh, apalagi durhaka kepada ibu. Bu, ini saya malah lagi ngomongin ibu nih. Anak itu enggak boleh durhaka kepada ayah, apalagi durhaka kepada ibu. Karena ibu itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ini nyanyian kan, siapa sih ngapal? Oh, ada yang hafal enggak? Bahwa ibu itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Jadi Pak RW, astagfirullah, kayak Pak ini kayak mohon biasa nih. Jadi sekali lagi adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita durhaka kepada ayah saja tidak boleh, apalagi kepada ibu. Ibu sejak mulai mengandung sudah sangat luar biasa pengorbanannya. 1 sampai 2 bulan bawaannya ngidam, makan sesuap, paling kadang saya lihatnya Pak, bener aja. Tetapi itu menyadarkan saya bahwa pengorbanan ibu begitu sangat luar biasa. Di trimester pertama bawaannya ngidam, bawaannya mual-mual, muntah-muntah mulu. Di trimester kedua dan trimester ketiga, gerakan si bayi yang ada di dalam perutnya itu begitu aktif. Tangannya nonjok-nonjokin perut ibunya, udah kayak orang lagi nabuh beduk takbiran. Masya Allah. Ditambah lagi kakinya berdak mana, udah kayak Ronaldo lagi ngegocek bola. Allahu Akbar. Begitu sangat luar biasa pengorbanan ibu. Nggak selesai juga sampai di situ. Ketika ibunya melahirkan, setelah mengandung selama 9 bulan, ibu pun melahirkan anaknya dengan susah payah, dengan rasa sangat pedih yang sangat luar biasa. Pilihannya antara cuma ada 2, yaitu hidup dan mati. Itu seorang ibu pengorbanannya, mengandung disusahin sama anak dalam kandungannya, ngelahirin pun sama sakitnya luar biasa. Sakitnya katanya itu seperti kulitnya dipaksa ditarik dari dagingnya. Kebayang seperti apa?
Ya Allah, makanya Pak Bu, adik-adik para remaja, hati-hati kita kepada orang tua kita. Apalagi kalau misalkan orang tua kita sudah lanjut usia. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qawlan, apa kan Pak Ustaz? Wa qul qawlan karima, bahwa katanya janganlah berkata ahnya sudah boleh, apalagi sampai membentak. Wa kullahuma qaulan karimah. Masya Allah, itu Al-Quran yang mengatakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu pun Al-Quran yang mengatakan, beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Tegas-tegasan Allah itu memerintahkan kita agar senantiasa berbuat baik kepada orang tua, jangan pernah membentak, apalagi sampai durhaka melukai hati orang tua. Maka insya Allah jika misalkan kita durhaka kepada orang tua, sekali lagi kehancuran dan kebinasaan sudah berada di depan mata kita. Lalu doa kedua yang dipanjatkan malaikat Jibril kepada Allah itu apa? Doa yang kedua adalah, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Oh, dengar Bu ya, ini saya bukan lagi mojokin ibu-ibu, bukan. Kebetulan kayak begitu tema yang saya contek dari Google tuh ya. Bahwasanya katanya Nabi malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan sampai iya benar, salah kok dikatakan Kiai Haji Encep bahwasanya jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun ketika perjalanan Isra dan Mi'raj diperlihatkan neraka, dan dalamnya itu isinya daripada neraka itu kebanyakan perempuan. Ditanyalah sama para sahabat, kok bisa ya Rasul neraka itu kebanyakan isinya perempuan? Kata Nabi Muhammad, karena mereka banyaknya adalah istri yang tidak tahu terima kasih kepada suaminya. Ada di sini yang kayak gitu? Ada, Masya Allah, luar biasa. Amin. Kalau misalkan enggak ada, kalau khawatir aja, kalau ada bingung nanti ngadepinnya kayak gimana, itu kudu diruqyah kayak begitu. Kadang kan istri itu gak pernah bersyukur. Wis weruh lagi nih megawe berangkat langit masih peteng, baliki langit wis peteng maning. Iki berat lagi nih cerita nih, pulang-pulang melihat isinya lagi masak air panas, kayak suami kan ya. Katanya, alhamdulillah istri saya mas soleha, saya pulang kerja lagi masak air panas, kegeeran dapatnya mau dibikinin kopi atau buat mandi air hangat. Masya Allah. Pas nanya suaminya, udah siap nong kopinya, apa mau mandi dulu sayanya? Kata istrinya, bawa duit berapa Kang? Oh iya, kata suaminya, lagi serat nih usahanya. Dia kata suaminya tuh kan. Akhirnya istrinya apa? Kalau misalkan lu kagak bawa duit, ini air panas bukan buat bikin kopi, tapi buat nyiram muka lo. Astagfirullah, Rabi aku macam mengkonon. Rabi kita mengkonon tak kalah telu. Tiba beda-beda aja nang. Oh, tapi alhamdulillah Rabi kita mau soleha, terus ayu soleha, lah ketandingan maaf lewat kabeh. Wis pokoknya Rabi kita nomor 1, wanita termulia nomor 2 setelah ibu saya. Rasanya emang kok bengi di nen ya. Nuwak aku lagi matang 8 bulan kok. Mau Pak Bu, mau ya, kalau misalkan bapak-bapak ini pasti mau punya istri yang soleha. Komo lamun belum diwayu, ding berarti. Allahu Akbar.
Kadang istri itu juga iri aja ngelihat tetangga hidupnya enak, ngelihat tetangga gelangnya segede pelek beca, iri datang ke tetangga itu. Si rumah enak, laki ini bisa nukuakan gelang segede pelek beca. Laki itu mah tuku beras bagi, nggak dikatakan pelek motor, lah premen, bos meru. Laki ini mesakat, gayanya pengen kayak konglomerat, lebih. Ya Allah, banyak bu kriteria daripada istri yang durhaka kepada suaminya itu banyak. Selain tidak tahu terima kasih kepada suaminya, ada juga yang istri apabila diajak suaminya, diajak kayak gitu, no, paham kan? Diajak kayak gitu tapi kagak mau, nolak, dilaknat bu sama malaikat. Jangan macem-macem. Kalau sampai suaminya marah nggak terima gara-gara istrinya diajak kagak mau, maka pasti dilaknat oleh malaikat dari sejak malam tersebut sampai masuk waktu subuh. Innalillahi, 2000 bukan musibah kayak ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya suami istri itu adalah menurut surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Ya, tak benar kok? Benar ya? Benar. Jadi katanya suami istri itu adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Jadi yang namanya pakaian itu pasti saling menyesuaikan, saling mencocokkan satu sama lain, saling menutupi aurat, saling menutupi kekurangannya, saling menutupi aibnya satu sama lain. Paham bu? Jadi kalau misalkan suaminya masih tidak bisa memberikan kebahagiaan di dunia, nggak usah masalah. Dunia mah ini cuma panggung sandiwara, jadi habis nyanyikan dunia ini panggung sandiwara. Ahmad Albar tuh orang ngomong paham sebenarnya itu mah kelalen mulai Arya Noah kan ungu bepasaki bukan sing ingin mundurkan diri jadi apa kan pejabat. Jadi bu, hati-hati jangan sampai kita durhaka kepada suami kita, tidak mau terima kasih, tidak mau diajak begituan dan lain sebagainya, itu perlu hindari. Hati-hati kalau misalkan suaminya sudah marah, jangan nyalahin. Kalau suaminya nggak betah di rumah, ya ini suami dimanyunin aja pulang kerja, giliran suaminya nggak balik-balik, nongkrong di pos ronda mulu. Insya Allah bapak-bapak di sini mah nongkrong di ronda juga tetap sholat Ustaz, teman baik. Apalagi ketua DKM-nya orang sini kan, semangat insya Allah ngeramein masjid insya Allah. Ya, siapa ya bapak-bapak ya? Jadi bu, jangan pernah dimarahin suaminya kalau misalkan lagi nongkrong di pos ronda. Ya, arpeng remit, arpeng apa? Seperti kewajiban, udah ditinggal. Kewajibannya tidak ditinggal. Sholat jalan, kerja nggak ditinggalin juga. Sodako tetap ngajarin anak ngaji iya, gitu. Sholat di masjid juga insya Allah. Kalau misalkan ibu kurang senang, kenapa suami kayak gitu? Katanya nanya ke Pak Ustadz Fahrul Rojitat, laki itu pemengkonon amat. Ya paling Ustadz ngomong, mau orang harap jadi kayak orang mengingin, mau ngelarang itu gak bingung orang gak harap. Seperti itu kecuali main reminya pakai duit. Cukup didoain aja bu. Kalau suaminya kayak begitu mah, doainnya apa? Jadi kalau misalkan orang yang maaf main remi, begadang kan ya, itu nggak haram, insya Allah nggak dosa. Tetapi itu termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat sehat yang telah Allah berikan dan juga nikmat waktu luang. Itu doang. Tapi mesti ngomong pada baik. Insya Allah harus pensiun tapi gani, digoda nih disusuli baik buatin. Dari Bapak Soleh tapi ini main remis semangat nih tentang orang haram. Jadi bu didoain aja suaminya. Karena wajar setiap manusia itu memang sudah seperti itu. Banyak yang mengingkari nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jelas hadisnya itu.
ni'matani maghunun fihi makasirun minan nasi as-sihhatu wal farah. Kebanyakan ada dua nikmat yang sering dilalaikan kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Siap ya ibu-ibu jadi istri yang durhaka kepada suaminya, sayang, sholat duhanya sayang, sedekahnya sayang, puasanya kalau misalkan kita durhaka kepada suami, tetapi kita tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kan nih. Waduh, sekarang aja nih. Itu harus honore kan? Bagus. Honore ini. Ya Allah. Oke, durasi nih. Waduh, time is money jadi kamu ya. Waktu itu adalah picis. Waktu itu adalah uang fulus. Ya Allah, orang matre mau orang jarang lagi kita kego. Payah baik matre mau orang kan? Iya, tanya coba sama Mama Jawa. Mama Jawa, kalau nggak matre nggak itu bener nggak? Enggak, berarti kita salah sampurun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu doa malaikat Jibril yang dipanjatkan kepada Allah yang ketiga itu apa? Ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya orang muslim yang tidak memaafkan sesama muslimnya, tidak mau memaafkan kesalahan sesama muslimnya. Cocok karo tulisan sing anu ning buri. Untuk saling memaafkan, memperkokoh hubungan silaturahmi dan menjaga kebersamaan. Jelas Allah memerintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 199, Bismillahirrahmanirrahim, Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tuh, jadilah kata Allah orang yang pemaaf dan jadilah orang yang memerintahkan ke dalam kebaikan dan jauhi orang-orang yang bodoh. Itu sudah jelas. Gas itu firman Allah. Bukan hadis do'if, bukan hadis palsu apalagi. Bukan, itu firman Allah. Jadi salah kalau misalkan kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah di sini mah doanya sudah sangat luar biasa. Pak RW-nya biar akur, aman, nyaman. RT-nya pun sama. Kayak begitu. Asia takut dosa RT-nya. Kalau misalkan warga yang nggak mau rukun, nggak mau akur, tadi itu udah gajinya kecil, warganya bikin ruwet. Allah jangan Pak, jangan. Selain Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW pun mencontohkan ketika Rasulullah SAW hendak berdakwah ke sebuah kampung. Nama kampungnya itu adalah Kampung Taif. Nabi Muhammad dengan segala kerendahan hati, dengan sopan dan santun, dengan segala macam pokoknya kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, masuklah ke sebuah kampung yang namanya Taif tersebut untuk berdakwah. Akan tetapi apa tanggapan daripada penduduk Taif? Penduduk Taif rupanya menyambut dengan baik, membacakan sholawat, bukan. Akan tetapi malah Nabi Muhammad disambit, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran hewan. Ya Allah, keterlaluan. Padahal Nabi Muhammad datang bukan marah-marah, sopan santun beliau kedepankan, kerendahan hati juga beliau kedepankan, tetapi penduduknya tetap tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga Nabi Muhammad dilempari sampai pelipisnya berdarah. Tergolek lemah saat itu Rasulullah SAW, dan untuk menyelamatkan diri Rasulullah SAW lari ke sebuah bukit. Di bukit tersebut Rasulullah SAW berdoa, bukan marah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penduduk kampung Taif tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Rasul sudah mendoa tersebut, berarti Rasul sudah memaafkan segala kesalahan yang diperbuat oleh penduduk kampung Taif tersebut. Ketika itu
datang lagi malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, bukit mana yang paling tinggi di kampung Taif ini? Kata Nabi Muhammad, jawabnya, mau apa Jibril? Nanti bukitnya mau saya hancurkan biar sekalian luluh lantak penduduk kampung ini. Jangan Jibril, itu Nabi Muhammad doanya, jangan. Kita doakan saja mudah-mudahan keturunan daripada penduduk Taif ini akan menjadi keturunan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, seiring waktu berjalan penduduk Taif pun 100% menganut agama Islam. Itu buah daripada kesabaran dan buah daripada saling memaafkan. Contohnya jangan saya. Kalau tawarin malaikat Jibril di apa kan wong sing mudah-mudah sirni sir korwatu. Oh dari baik malaikat geus lah palangan nang kala ruwet. Tuh, Pak Ustaz juga sama, mungkin kesabarannya enggak sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak saling memaafkan kerugi, yang namanya manusia memang benar tempatnya salah dan hilaf. Al insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Memang dimaklumi. Tapi jangan sampai mentang-mentang hafal dalil tersebut, hafal hadis tersebut, sampai-sampai berbuat salahnya disengaja. La sogoir ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika terus-terusan ditumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau digempur terus dengan istighfar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita malah terus-terus bikin kesalahan mentang-mentang katanya tempatnya manusia itu salah dan hilang. Bukan. Ada lagi dalilnya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki dosa, maka sebaik-baik orang yang memiliki dosa itu adalah bertaubat. Seperti itu. Jadi Bu, Pak, kudu akur kalau tetangga. Rugi kalau misalkan kita tidak akur sama tetangga. Ancamannya banyak ancamannya. Kalau kita misalkan tidak saling sapa sama tetangga 3 hari saja, 3 hari ini belum lama-lama ya, 3 hari, maka itu akan menjadi penyebab tertahannya amal kita. Kita sedekah berapa banyak, kita sholat yang rajin, tahajud Tuhan nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis nggak pernah ketinggalan, tapi nggak akan dijadikan tambahan amal kebaikan untuk kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Itu baru 3 hari. Gimana kalau 1 tahun? Kalau 1 tahun beda lagi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika kita tidak saling sapa, kita bermusuhan dengan keluarga kita, tetangga kita, teman kita, selama 1 tahun lamanya itu sama saja dengan menumpahkan darah keluarganya. Ya Allah, begitu sangat luar biasa ancaman Allah kepada hambanya apabila tidak mau memaafkan muslim lainnya. Terus gimana kalau sampai misalkan mati masih punya musuh, belum saling memaafkan sama tetangganya? Sudah jelas dalam sebuah hadis dikatakan dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kebersamaan kita terus dijaga, silaturahmi kita harus segera dikokohkan, semakin dikokohkan, dan saling memaafkan kesalahan orang lain. Yang namanya dunia ini makanul musibah, tempat terjadinya musibah. Kalau misalkan Allah sudah menghendaki turun kepada musibah, itu orang gak bakalan tahu kapan diturunkannya musibah. Kita sakit, kita nggak tahu kapan kita bakal sakit. Apalagi kalau kita mati, itu cuma urusan Allah yang tahu. Saat ini mungkin kita masih bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk nyuruh orang lain selain tetangga kita. Tapi di lain waktu jangan salah. Di lain waktu jangan salah ketika kita jatuh miskin, jatuh bangkrut, nggak punya duit, melarat.
nanti pasti kita akan butuh bantuan tetangga kita. Tetangga itu keluarga terdekat kita. Jadi jangan macam-macam sama tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan memberikan nilai tambah, mencari tambahan amal dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi kepada orang yang sedang marah dengan kita. Yang kedua adalah memberi orang yang pelit dengan kita. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang yang zalim kepada kita. Itu. Ini ngucapin salam aja kagak mau. Ya Allah, pelit yang ngucapin salam. Padahal udah jelas-jelas orang muslim yang baik itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim lainnya. Orang yang pertama kali memberi maaf kepada muslim lainnya. Begitu. Jadi gak usah pelit-pelit, gratis, apa gratis. Contoh Rasulullah SAW itu kalau tanya kita cinta kepada Rasul, akan tetapi sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan, bohong itu namanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya silaturahmi itu banyak untungnya. Man syarahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa menjaga silaturahmi, maka rizkinya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umurnya akan dipanjangkan. Itu gak usah kita pelit-pelit ngasih maaf doang. Bu, Pak, jadi ada juga sebuah hadis. Ini kadang kita ngasih salam gengsi ya. Padahal ada sebuah hadis mengajarkan siapa yang harusnya duluan ngasih salam ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kasiri was saghiru 'alal kabiri. Hendaklah memberi salam bagi orang yang naik kendaraan kepada orang yang sedang jalan kaki. Hendaklah memberi salam orang yang sedang jalan kaki kepada orang yang sedang duduk. Hendaklah memberi salam orang yang jumlahnya lebih sedikit kepada orang yang lebih banyak. Contohnya kayak saya tadi di awal mengucapkan salam karena paham dengan hadis yang tadi. Insya Allah hadisnya benar ya, sahih. Jadi saya amalkan apa yang saya pahami tersebut. Saya sedikit sendirian, saya mengucapkan salam kepada hadirin wal hadirah yang ada di depan saya. Dan yang satu lagi adalah hendaklah memberi salam orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Tapi itu terus terang bukan berarti itu mutlak harus seperti itu, tidak. Tetap orang yang terbaik itu orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sudah banyak panjang lebar yang saya sampaikan. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, mengapa saya dipakein sama Ustadz Farroji ini bendera Palestina nih. Tujuannya adalah bahwa kita harus membela Palestina. Apa sih alasannya harus dibela ke Palestina padahal jauh di sana? Alasannya adalah bahwa Palestina itu adalah negeri mulia. Di sana tempat tinggal para nabi, di sana terdapat Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang berdiri kedua di muka bumi ini. Masjid yang disucikan yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau misalkan kita pengen cari musuh, jangan ke tetangga kita, Bu, Pak. Cari musuh di sono, ke Palestina itu banyak musuh kita. Palestina itu mayoritas muslim, insya Allah 100% muslim kayaknya itu. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim lainnya itu bersaudara. Jadi salah kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan kita, bukan urusan negara Indonesia. Wong gemblung sih ngomong kayak ngono itu. Ya Allah, aneh saya kadang itu.
Udah jelas-jelas bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu nggak cuma muslim dengan muslim di Safira doang, tetapi seluruh muslim yang ada di dunia ini bersaudara. Kalau misalkan kita mau cari musuh, datang pas orang lawan tuh Zionis Yahudi, waniun uang Jawa ini tetangga doang tim banting aja lok nuruti kuante jadi uang kok barang giliran kuarek mati sapu serang kegotong barang bapak ibu ini laku najan aneh kedurung tentu kuat ngegotongi ya aja kalau misalkan digotong masukin ke mobil terus lemparin ke laut iya aja kalau kayak gitu mah gampang. Nah ini kita mati dikubur yang mandiin siapa pasti orang lain, makanya harus jaga kebersamaannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu di tali atau agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Jaga kebersamaan, usah sombong, harus saling memaafkan dengan tetangga, dengan sesama muslim. Ini embene sugi semet wis tingkahe kepi-nepi. Ya Allah. Oh, Mbak, kita kalau misalkan tidak berani melawan Zionis Yahudi untuk datang langsung ke Palestina, ada cara lain untuk bagaimana cara membantu mereka para muslim di Palestina. Caranya salah satunya adalah menginfakkan, mensedekahkan harta, sebagian harta kita untuk mereka. Jadi insya Allah misalkan ada nanti anak-anak atau panitia keliling bawa kardus minta donasi buat Palestina, itu pasti akan berlipat ganda pahalanya, karena orang yang menginfakkan pahalanya menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu butir menanam satu butir, dari satu butir menjadi 7 bulir, dari 7 bulir masing-masing bulirnya tersebut menjadi 100 bulir. Jadi sangat luar biasa pahalanya berlipat ganda, bisa sampai 100 kali lipat ataupun lebih. Gak usah pelit, tadi juga tuh Qori di surat Ali Imran ayat 134 ya Ustaz Nasrori ya, bahwa katanya kita tuh harus berinfak di waktu lapang ataupun di waktu sempit itu. Jadi nggak usah khawatir dengan infak, dengan sedekah harta kita nggak bakal berkurang, yang ada malah berlipat kali ganda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah pelit-pelit Ibu. Yang punya duit kasih duit, yang punya bentuk barang apapun itu kasih dalam bentuk barang. Nggak usah dipusingin. Yang namanya infak itu nggak dipaksa, terus terang saja tidak dipaksa. Tetapi bagi orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki keluasan harta, maka disarankan untuk disedekahkan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara semampunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya judulnya kultum, tapi insya Allah kuliah kultum 70 menit ini. Kuliah 70 menit, bukan 7 menit atau 17 menit. Berarti jadwal saya itu 7 menit, lebihnya berapa? Sekarang udah 1 jam lebih. Sekitar lebihnya 55 menit. Dihitung tolong kok Bapak Nektiako ya. Dihitung. Wis tadi nggak sesuai perjanjian, Bu, Pak. Ini panitia janjinya mau jemput saya pakai mobil Pajero. Lah klemen kok motor Supra Fit. Wes geol lampu liburan. Ya Allah, tak doakanlah sing tadi yang bawa saya naik Supra Fit, mudah-mudahan besok ganti Pajero. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Anggap saja ini saya ini ayam yang lagi nelor. Ya, ayam mau nelor. Kalau misalkan yang keluar telur, walaupun itu dipantat diambil, karena telur itu baik dan banyak manfaatnya. Akan tetapi kalau misalkan yang keluarnya bukan telur tapi yang lain, ya jangan diambil. Kalau salah tolong diingetin. Kalau benar diambil, kalau salah tapi tolong diingetin. Tapi jangan salah, kalau ngingetin orang itu jangan di tempat ramai. Itu namanya ngajak berantem. Imam Syafi'i pun mengajarkan bahwa jika aku salah maka tegurlah aku ketika sedang sendiri, Bu. Ya. Karena jika kamu menegur saya di saat masih ramai, itu bagaikan hinaan yang menyakiti hati, yang melukai hati. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.